Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga. Mari kita sama-sama dengarkan ceramah singkat dari video syekhnya, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan bersama. قال كتاب الأطعمة المطعومات ما يأكله الناس سواء من الحبوب أو الثمار أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك، هذا تسمى الأطعمة. قال يباح كل طعام طاهر. قوله يباح كل طعام طاهر يفهم منه أنه لا يباح الطعام النجس، فكل نجس حرام أكله. فلذلك يقول أهل العلم كل حرام نجس، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا، لكن كل نجس فهو محرم. وكذلك المتنجس، النجس أو المتنجس، والنجس هو النجس خلقة كالخنزير، كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذا نجس عينا. أو متنجس، المتنجس ما أصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها، هذا يقال له متنجس، هذا كذلك لا يجوز أكله. ولا مستقذر عند الحنابلة، المستقذر حرام كالحشرات ونحوها لا يجوز أكلها، قالوا لاستقذارها. الاستقذار إذن الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا. قال لا مضرة فيه. لا مضرة فيه يفهم منه أن كل مضر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كل شيء يضر الإنسان فإنه حرام، كالمخدرات والخمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان، كل شيء يضر الإنسان فهو حرام. بل حتى لو كان طيبا في الأصل، إنسان نوع من الأكل يضر به ويسبب له أنه يدخل المستشفى وقد يتسبب في موته، يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره. المهم قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأي شيء يضر الإنسان لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه. قال حتى المسك ونحوه. المسك هو الذي يؤخذ من الغزال، المسك هو الذي يؤخذ من الغزال. هذا المسك زين يباح، الأصل إنه إذا دق مثلا أو القرن مثلا دق أو أي شيء من هذه الأشياء إذا دقت وذهب أثرها فإنها تكون من الحلال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan dan mendengarkan bersama ceramah singkat dari syekhnya. Beliau tadi menjelaskan kepada kita tentang Kitabul At'imah, yaitu tentang makanan. Makanan ini beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan ini secara umum ya, baik itu biji-bijian seperti beras, gandum, dan juga yang sejenisnya, atau athimar ya, buah-buahan baik itu apel, anggur, dan juga buah-buahan yang lain, au al-hayawanat ataupun hewan-hewan. Kemudian juga ikan-ikanan ya. Ini semua termasuk makanan. Sebagaimana juga kita sampaikan pada sebelum-sebelumnya, agama kita ini agama yang sempurna, mengajarkan segala sesuatu, termasuk tentang makanan apa saja yang boleh kita makan. Kemudian beliau tadi menjelaskan yubahu kullu ta'amin tahir. Jadi dibolehkan bagi kita untuk memakan makanan yang tahir, yang suci. Ya. Jadi dari sini bisa kita ambil faedah, berarti dilarang bagi kita memakan makanan yang bukan suci, yaitu najis. Ya. Jadi makanan yang terbuat dari najis maka itu haram kita makan. Sebagaimana disebutkan sebagian para ulama, sebuah kaidah, mereka mengatakan fakullu najisin haram. Setiap najis itu haram bagi kita untuk memakannya. Walaysa kullu haramin najis. Dan tidak setiap sesuatu
yang diharamkan itu adalah najis. Seperti contoh umpamanya darah haid, ya. Darah haid adalah najis. Berarti tidak boleh bagi kita meminumnya ataupun memakannya. Dan contoh yang lain, diharamkan bagi kita untuk memakannya, namun bukan najis. Apa itu? Seperti minuman keras umpamanya. Dia diharamkan ya bagi kita untuk mengkonsumsinya, namun ketika dikenai oleh badan kita, maka itu bukanlah najis. Nah, inilah kaidah yang beliau bacakan tadi. Jadi setiap makanan yang suci ya boleh dimakan. Berarti najis tidak boleh dimakan. Ataupun mutanajis katanya. Ataupun makanan yang terkenai najis. Kalau najis jelas. Secara zat dia itu najis. Kalau mutanajis secara zat makanan itu bukanlah najis, seperti nasi umpamanya. Kita mau makan nasi, namun nasi tersebut terkena kencing anak bayi umpamanya yang sudah makan dari makanan, bukan dari air susu saja, seperti itu. Maka itu dianggap najis. Ya. Dan makanan itu disebut dengan makanan yang mutanajis, makanan yang terkena najis. Jadi nasi itu juga tidak boleh kita konsumsi karena terkena najis. Kemudian beliau tambahkan yang ketiga juga adalah yang mustaqdar. Makanan yang dianggap buruk dan jorok oleh pemahaman orang Arab. Ya, dalam madhab Al-Imam Ahmad disebutkan itu, bahwasanya jika makanan itu dianggap makanan yang jorok, ya, itu juga sampai ke derajat yang tidak boleh dimakan. Jadi makanan yang thahir, yang suci boleh kita makan, berarti ada 3 dari sini yang tidak boleh kita makan. Yang makanan bernajis, atau makanan yang terkena najis, atau makanan yang memang dianggap jorok atau kotor. Kemudian beliau membacakan la madarrata fih, dan makanan yang tidak memiliki mudarat atau makanan yang tidak membahayakan. Berarti jika makanan itu membahayakan, maka haram bagi kita. Baik yang zatnya dia membahayakan, ya, zatnya yang membahayakan seperti ganja umpamanya, ataupun berbentuk pel yang dilarang oleh agama dan juga negara kita, ya. Banyak sekarang pel-pel itu yang membuat orang mendapatkan penyakit atau berbahaya seperti itu. Bahkan seperti rokok dan sejenisnya itu membahayakan. Dan para dokter sepakat, ya. Para dokter, mayoritas dokter sepakat bahwa rokok itu juga membahayakan. Berarti tidak boleh merokok dan itu diharamkan. Kemudian juga hal-hal yang secara hukum, secara umum dia tidak membahayakan, namun kadang kepada diri seseorang itu secara khusus membahayakan, maka itu tidak boleh dia makan. Umpamanya, dokter mengatakan kepada pasiennya yang sakit, Anda tidak boleh mengkonsumsi makanan daging sapi umpamanya. Jika Anda mengkonsumsi itu bisa membahayakan Anda kepada penyakit yang lebih parah, maka hal ini juga tidak boleh dikonsumsi orang yang disebutkan tadi. Ya. Dan khusus orang-orang yang seperti ini harus mendapatkan memang rekomendasi dari pihak medis. Seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan kullu mudir haram, ya.
Setiap yang membahayakan itu haram. Dan ini memang juga didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan ya diri kita dan juga membahayakan orang lain. Dan di antara membahayakan diri kita itu adalah mengkonsumsi hal-hal yang jelas-jelas itu membahayakan kita. Jadi ini tidak dibolehkan. Kemudian beliau katakan hatta al-misk wa nahwi. Ya. Sampai juga misk. Apa itu misk? Kasturi ya. Kasturi itu wa nahwihi dan juga yang sejenisnya. Kemudian beliau menjelaskan karena hukum secara asal makanan itu adalah halal. Kecuali memang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau bacakan tadi dari Al-Qur'an, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Ya. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati bangkai ya, bukan disembelih. Bagaimana itu maksudnya? Kambing umpamanya, dia adalah hewan yang disyariatkan untuk disembelih, namun kita dapatkan dia mati tanpa disembelih, maka tidak boleh kita konsumsi. Kemudian audaman masfuhan ya, darah yang mengalir. Jadi darah tidak boleh kita konsumsi. Secara hukum asal darah itu tidak boleh kita konsumsi. Kemudian lahma khinzir, daging babi tidak boleh kita konsumsi. Allah mengatakan fa innahu rijs, karena semua itu adalah kotor. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang bab makanan, mereka membacakan ayat ini sebagai dalilnya. Karena secara hukum asal makanan itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian beliau juga menjelaskan tadi, pengulangan ya, beliau ulangi, beliau mengatakan jadi makanan yang boleh kita makan itu adalah makanan yang suci, kemudian yang tidak membahayakan, hatta al-misk wa nahwi, dan juga kasturi dan yang sejenisnya. Beliau menambahkan tadi tentang makanan yang memudaratkan, membahayakan itu, beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian biarkan diri kalian ini ke dalam kebinasaan. Dan termasuk seseorang itu membinasakan dirinya ketika dia mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan. Apalagi secara medis sudah jelas. Atau bahkan pabriknya yang mengatakan seperti itu. Seperti rokok umpamanya, rokok itu membunuhmu ya. Namun masih ada yang mengatakan rokok itu tidak membahayakan. Bagaimana mungkin dia lebih tahu daripada yang membuat? Beliau juga tadi menjelaskan ya, pengulangan sebetulnya. Beliau jelaskan bahwasannya makanan yang boleh kita makan itu yang suci dan tidak memudaratkan ya, seperti makanan ataupun hal-hal yang memang jelas-jelas itu mayoritas ilmu kedokteran ataupun medis mengatakan itu berbahaya, seperti rokok umpamanya itu membahayakan, bahkan ditulis di bungkusnya itu rokok itu membunuhmu. Dan bahkan ditulis rokok itu bisa membuat kanker, ya, impoten dan juga membahayakan janin yang sejenisnya. Maka hal-hal ini tidak boleh kita konsumsi. Dan juga beliau bacakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian bunuh diri kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada kalian. Jadi seseorang itu ketika dia sayang kepada dirinya, maka dia harus berusaha mengkonsumsi hal-hal yang membuat dia sehat dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membuat dia itu berbahaya. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.